Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prastio, mengikuti PPG dalam jabatan LPTK Win Wali Songo Semarang dengan NIM 241171367 akan membuat video tentang kelas 4, yaitu dengan materi Indonesia Kaya Budaya dengan mapel IPAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tolong silakan berdoa anak-anak dipimpin oleh David. Siap, gerak berdoa mulai. Sekarang bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari? Ya, Askia sama Rio ya. Mudah-mudahan yang tidak masuk ini mudah-mudahan diberikan cepat kesehatan. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ke pelajaran, kita akan mengingat pembelajaran kemarin anak-anak ya. Kalian di daerah kalian, kita berada di daerah Trenggalek. Nah, di Trenggalek ini memiliki berbagai macam kebudayaan. Kebudayaan yang terkenal dari Trenggalek namanya apa, anak-anak? Tari apa? Ada yang tahu? Kebudayaan dari Trenggalek namanya apa? Tari Turonggo Yakso, yang terkenal dari budaya Trenggalek. Kita tak kalah lagi, yaitu yang sampai dengan ke daerah mancanegara yang dekat dengan daerah kita, yaitu di Ponorogo. Itu namanya apa anak-anak yang terkenal? Iya, betul, namanya adalah Reog Ponorogo. Sekarang anak-anak, kalian buka bukunya dulu. Kita akan membahas mengenai Indonesia kaya akan keragaman budaya di Indonesia. Ya, yaitu kita akan ketahui dulu tujuan dari pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengenal berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dua, yaitu siswa dapat mengetahui berbagai karakter keragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah Anda keragaman yang ada di Indonesia itu meliputi apa saja? Anak-anak, coba Aurel, keragaman apa saja yang kalian ketahui? Rumah apa? Iya, rumah adat. Coba Aza. Tarian tradisional, apa lagi?
Baju adat. Alat musik. Coba dari sini. Apa saja keragamannya ada di Indonesia? Bahasa daerah, betul. Apa lagi? Alat musik tradisional. Alat musik. Nah, itu adalah bentuk keragaman budaya. Keragaman budaya itu anak-anak berkembang atau bersumber dari mana anak-anak? Dari mana? Iya, bersumber dari daerah, betul. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, silakan diperhatikan anak-anak. Dari gambar ini masuk keragaman apa namanya? Iya, rumah adat. Rumah adat dari mana anak-anak? Dari? Ini rumah adat dari mana? Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah rumah adat. Kalau yang ada di contoh ini anak-anak, ini namanya keragaman apa? Apa? Iya, ini adalah keragaman senjata tradisional. Kalau yang ini namanya keragaman apa? Apa? Iya, pakaian adat. Sekarang anak-anak kalian perhatikan. Fungsi dan manfaat kearifan lokal. Itu dapat pengembangan iptek. Iptek itu kepanjangan dari apa anak-anak? Pengetahuan dan teknologi. Apa anak-anak kepanjangan dari iptek? Iya. Nah, bermakna sosial, bermakna etika dan moral. Jadi budaya itu sangatlah penting. Nah, silakan diperhatikan di papan ini. Ini adalah faktor penyebab kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Indonesia letaknya sangat strategis. Nah, dikatakan strategis itu bagaimana anak-anak? Karena Indonesia itu terletak di antara dua benua. Iya, benua mana anak-anak? Australia. Iya, di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kondisi geografis kepulauan. Mengapa kok disebut Indonesia itu negara kepulauan anak-anak? Karena banyak memiliki pulau. Nah, sehingga akan kaya kondisi budayanya. Yang ketiga adalah faktornya perbedaan kondisi alam. Nah, faktor penyebab sekarang kekayaan keragaman budaya Indonesia. Nih, keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi alat transportasi dan komunikasi di Indonesia itu sangatlah mudah anak-anak, ya, mudah untuk dijangkau. Yang terakhir, menerima masyarakat terhadap perubahan. Nah, sekarang kalian perhatikan anak-anak.
manfaat dari keragaman sosial budaya Indonesia. Menjadi identitas negara di mata dunia. Nah, bahwa supaya negara kita itu akan mengenal berbagai macam budaya, maka harus kita pamerkan budaya kita ke negara lain. Agar apa tujuannya anak-anak? Agar apa? Agar, coba David, agar apa? Mengapa kok keragaman budaya sosial itu harus kita jadikan identitas di mata dunia budaya kita misalnya? Bagaimana? Ya, apa anak-anak? Biar dikenal oleh, iya, coba yang keras, Azza. Agar bisa dikenal oleh negara lain. Iya, agar dikenal oleh negara lain. Makanya Indonesia itu akan memperkaya budaya. Nah, sekarang memperkaya budaya nasional. Kok nasional itu maksudnya bagaimana anak-anak? Nasional itu menyeluruh di Indonesia atau hanya satu? Apa? Iya, menyeluruh di Indonesia anak-anak ya. Akan membentuk perkumpulan dari beberapa daerah. Budayanya daerah itu akan membentuk yang namanya budaya nasional. Pinter. Nah, hal yang dilakukan agar keragaman yang kita miliki menjadi penguat pemersatu bangsa. Menghindari sikap egois. Berarti egois itu selalu mementingkan, iya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya anak-anak? Ya. Berusaha mengenal dan belajar budaya daerah lain. Ya. Kita anak-anak, kita kok cinta terhadap budaya asing. Anak-anak kita diperbolehkan atau tidak anak-anak? Apa? Kok kita mencintai budaya asing? Budaya dari negara lain. Kok padahal kita itu punya budaya sendiri. Apakah kita boleh mencintai dari budaya asing itu? Boleh atau tidak? Bagaimana? Apa? Tidak. Menurut kalian tidak. Kalau menurut kelompok sini? Tidak apa boleh? Tidak. Sini? Tidak. Alasannya apa anak-anak? Karena kita sudah memiliki budaya sendiri. iya, alasannya karena kita sudah memiliki budaya sendiri. Kalau yang sini alasannya apa? Karena budaya di daerah kita lebih banyak dan bagus. Lebih banyak dan Lebih bagus, ya. Kalau sini apa tadi? Kamu mengatakan tidak. Alasannya apa? Karena apa? Coba Bilqis, apa alasannya? Elena? Iya, karena kita sudah memiliki budaya. Nah, semua yang kalian sebutkan itu adalah betul anak-anak tujuannya. Kita itu harus mencintai budayanya sendiri yang kita miliki. Maka kita itu harus selalu melestarikan agar budaya kita tidak mengalami
Apa? Apa? Kerusakan. Tidak mengalami apa anak-anak? Iya, agar budaya kita tidak mengalami kepunahan dan tetap lestari. Nah, ini anak-anak cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Caranya kalian perhatikan di papan itu yang ada di slide. Menyaring budaya asing yang masuk. Berarti maksudnya menyaring itu bukannya tidak memperbolehkan budaya yang masuk, tetapi kita harus apa anak-anak? Harus menyaringnya. Apakah budaya ini baik atau tidak? Nah, menghormati kelompok lain, menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Berarti kita itu walaupun ada budaya yang lain, kita itu tetap harus menghormati. Nah, mengikuti festival kebudayaan. Kita itu biar budaya kita dikenal harus melakukan yang namanya festival. Seperti kalian anak-anak, setiap 17 Agustus memperingati hari apa? Iya, kita itu diperkenalkan atau memperkenalkan festival budaya dari beberapa daerah. Nah, kita itu akan akan berbagai yang namanya budaya tadi. Mengenal budaya Indonesia di luar negeri. Apakah budaya kita ada yang sampai ke luar negeri anak-anak? Dikenal oleh orang luar negeri? Iya. Betul, iya. Contohnya seperti tadi yang ada di Ponorogo. Itu juga masuk ke ranahnya luar negeri, yaitu sampai dikenal oleh orang Malaysia. Yaitu apa anak-anak yang tadi dikenal? Budayanya dari Ponorogo tadi. Iya, reok Ponorogo. Apa? Iya, dadak tadi. Nah, sekarang kalau yang tarian yang dari Sumatera, anak-anak tari apa namanya yang dari Sumatera yang terkenal? Apa? Tari Saman. Dari mana? Tari Aceh. Iya, tari Saman dari Aceh. Nah, anak-anak, ini sudah materinya, sudah saya sampaikan. Sekarang untuk ini mari kita bernyanyi. Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Maka kita harus menyanyi terlebih dahulu lagu dari Sabang sampai ayo kita coba menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Nah, ada pertanyaan anak-anak yang sudah saya terangkan tadi? Tidak. Kalau tidak, kita langsung ke tugasnya. Nah, ini adalah anak-anak sudah saya bentuk kelompok. Kalian sudah saya bentuk kelompok, ada 3 kelompok. Sini adalah menunjukkan kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Kalian perhatikan anak-anak yang materi sudah saya berikan petunjuknya. Sebutkan nama, asal daerah, dan beri penjelasan mengenai kearifan budaya di Indonesia berdasarkan gambar di bawah ini. Kalian disuruh mengamati gambar yang sudah saya berikan ini tadi. Yuk, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Yuk, dikerjakan. Silahkan ditulis di masing-masingnya ya. Sini, di bagian sini, ini nanti mengenai apa? Yuk, ditulis. Kamu kemarin kan? Nah, ini silahkan ditulis. Asal tarian itu dari mana? Nah, silahkan ditulis. Ditulis di situ. Langsung di sini ya, di hasilnya. Ya, silakan ditulis. Itu namanya apa? Apa? Ya, kecil-kecil saja ya. Ini kisah. Ayo silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ada yang sudah anak-anak dari kelompok berapa? Ada yang sudah? Oh, yuk. Anak-anak sudah hasil diskusinya? Sudah. Kalau sudah dari salah satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ayo, kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 3. Yuk.
Tari Saman Aceh. Saman dengan memasukkan pesan-pesan keagamaan, para penari duduk berlutut dengan tumit dan berbaris dengan rapat. Rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Pemukiman tradisional Tanah Toraja telah masukkan dalam daftar usulan calon nominal warisan dunia. Senjata tradisional Sundu. Walaupun termasuk ke dalam jenis keris, perbedaan antara Sundu dengan keris sendiri sangatlah mencolok. Nampak terlihat Sundu memiliki mata pisau dan penutup, terdapat ukiran yang merupakan ciri khas dari budaya daerah Nusa Tenggara Timur. Rupa Hunai dari Papua. Masyarakat suku Dani hidup belajar untuk bertahan hidup dari alam. Suku Dayak dari Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal dalam mengelola alam dan lingkungannya. Angklung dari Jawa Barat. Alat musik angklung berkembang luas di Indonesia, terutama daerah Jawa Barat. Ya, terima kasih. Ayo anak-anak tepuk tangan untuk kelompok 3. Yo, dari kelompok lain mana? Yo, dari kelompok mana? 2 siap? Yo, siap, maju ke depan dulu. Tari Saman masyarakat Gaya Aceh. Saman dengan memasukkan pesan-pesan keagamaan, para penari duduk berlutut dengan lutut dan berbaris dengan rapat. Kostum yang digunakan dilengkapi berdil motif gaya yang berwarna-warni yang melambang alam dan nilai-nilai luhur. Tarian Saman menggunakan 2 unsur gerak dasar, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Ya, kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan. Ya. Sini. Baca semua. Rumah adat ya. Rumah adat Tongkonan, Toraja, Sulawesi Selatan. Pemukiman tradisional Tanah Toraja telah masuk dalam daftar usul calon nominasi warisan dunia. Pemukiman tradisional Tanah Toraja merupakan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi, setidaknya 700 tahun atau lebih. Tongko dalam bahasa Toraja diartikan sebagai tempat duduk. Tongkon duduk. Rumah ini selalu menghadap ke utara sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Toraja agar selalu mendapat berkah. Ya. Nah, terima kasih. Inilah penampilan dari kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Nah, semuanya sudah bagus dalam mempresentasikan dari hasil diskusinya. Terima kasih anak-anakku, semuanya sudah bekerja dengan bagus dalam berdiskusi. Berarti semuanya anak-anak sudah mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah mengenal budaya yang ada di Indonesia. Itu tadi ya. Dari ini tadi, pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya media pembelajaran dengan bentuk elektronik maupun non-elektronik, siswa dapat mudah mengenal berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kita juga mengenal berbagai macam karakteristik yang dimiliki budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak,
sekarang kita membaca pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya anak-anak kita minggu depan pertemuan kita lanjut, yaitu mengenai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Anak-anak sekarang kita kalian bisa istirahat. Sekarang kalian bisa meninggalkan ruangan.